Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita sudah ada di bab ke-12 dari buku Revolusi Kasih Karunia. Ya, perubahan yang cepat tentang kasih karunia. Kita mengalami kuasa untuk hidup berkemenangan, bukan hidup yang korosi menurun karena dosa, pecundang, siklus kekalahan. Ya, apalagi orang-orang yang udah banyak umurnya, makin tua makin keadaannya jadi buruk gitu. Dan banyak orang, ya saya semakin dengar gitu, jangan didoain panjang umur deh Pak Melki gitu, atau panjang umur kepada saudara yang lain. Saya nggak mau, karena mereka takut hidupnya gitu. Umur banyak, ya menderita, nggak bahagia lagi, misalnya sakit atau apapun. Nah, kita nggak seperti itu ya. Kita didudukkan bersama Kristus di upper room, di alam surgawi. Ya, kita memiliki, bahkan makin hari makin kuat, bukan makin lemah. Nanti kita lihat. Ya, bukannya makin habis, bukan. Ya, tapi hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Sama-sama katakan. Ya, dari iman kepada iman. Ya, bahkan firman-Nya, orang yang berharap sama Tuhan, ya kita orang yang berharap sama Tuhan, diberi kekuatan baru, naik terbang, naik seperti pada burung Raja Wali. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Berarti tambah umur tambah bisa lari gitu. Amin. Ya, dengan mendengar aja, hanya mendengar, kita terima, mendengar, timbul iman. Kita terima, makanya direkam, kita dengar lagi. Nah, itu di bab ke-12 bagian 1 ini tentang, judulnya revolusi hubungan. Hubungan, jadi ada yang keterpisahan jadi berhubung lagi, nyambung. Makanya kita panggil Tuhan itu kan namanya Bapa, bahkan tuh Bapa kita. Kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita. Dekat, bukan hanya dekat lagi, di dalam kita. Ya, kita di dalam Yesus. Itu karena karya Yesus semua. Kita diperdamaikan. Diperdamaikan. Ya, kalau kita berdamai dengan Bapa, dengan Tuhan, ya hidup. Ya, saya nggak bosan-bosan ingatkan bahwa tujuan Tuhan Yesus datang supaya kita beroleh hidup tuh, Zoe, hidup, nafas hidup Tuhan, dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Itu tujuan aku datang, katanya, supaya kamu berhidup, Zoe, dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Dan target Tuhan hari-hari ini, ketika Tuhan bilang kamu ada di upper room, di tempat yang ruang atas, yang luas, yang prepared, yang sudah tersedia, yang ready, Tuhan udah siapkan semua. Itu target Tuhan, karena Tuhan keluarin kita dari dunia, dari Mesir ke Kanaan. Nah, karena itu pastikan ya, semuanya ini tentang Yesus kita dan salib Yesus. Itu yang Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Aku hanya mau tahu hal ini aja, katanya, Yesus dan salib, udah gitu. Jadi akhir dari perjanjian lama, salib tuh. Start dari New Covenant, ikatan perjanjian yang baru. Ikatan perjanjian yang lama sudah digenapi, sudah diselesaikan. Hukuman kita sudah ditanggung. Nah, kebenaran Yesus menjadi milik kita, kebenaran hadiah. Amin. Ya, jadi perjanjian baru, kasih karunia ini, kita hidup di dispensasi waktu itu. Itu kebenarannya. Jangan ada orang yang bisa menggoyahkan kita. Nggak mau. Amin. Ya, Pastor Prince di buku ini juga menjelaskan seperti dalam bukunya apa tuh?
tentang bukunya Reign in Life ya. Berkuasa dalam hidup itu di pergunungan Alpen dia bilang dikatakan bahwa kamu nggak beritakan kasih karunia. Kenapa? Saya penginjil iman, pemberita kasih karunia. Karena kan masih bercampur. Nah kita nggak mau percampuran karena nila setitik rusak susu sebelanga. Kita nggak mau digoyahkan sedikit pun juga dengan percampuran. Istilah-istilah percampuran tuh ada aja soalnya. Ya kerjasama lah, harus ada hukum-hukum Tauratnya gitu, mengingatkan dosa lah. Yang jadi ini misinya di gereja GCB. Ya kita juga memang ya visinya memberitakan Yesus dan karyanya, menyingkapkan Yesus dan karyanya. Misinya jika kita tidak memberitakan kasih karunia secara radikal, umat Tuhan tidak diubahkan atau diberkati secara radikal. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita memberitakan Injil kasih karunia secara radikal, artinya secara murni, tidak dicampur aduk, umat Tuhan pasti akan diubahkan, diberkati secara radikal. Ya itu karena apa ya? Right believing, right living gitu. Percaya benar yang menghasilkan kehidupan benar. Bukan yang lain. Orang benar itu bebas semua ketakutan, semua khawatir ya, atau rasa bersalah, bahkan ketakutan, rasa bersalah, segala siklus kekalahan. Nah itu yang kita sering dengar, hidup mulia. Itu hubungan semua, tentang hubungan. Ya stres, khawatir, gelisah, karena kita terhubung sama Tuhan, ya nggak ada lagi penghukuman, penghakiman. Jadi jaminannya karena kebenaran hadiah. Sama-sama katakan kebenaran hadiah yang kita terima dari salib Yesus. Amin. Ya, jadi Grace Revolution ini, revolusi Injil kasih karunia ini adalah revolusi hubungan. Saudara jangan harapkan hubungan yang dekat kalau kita di bawah penghukuman atau di bawah tuntutan hukum Taurat. Yang ada orang, karena orang berdosa, manusia berdosa dan bangkrut pasti menjauh. Tapi karena karya Yesus, karena darah Yesus, pasti mendekat. Ya, jadi agamawi, peraturan itu membuat jauh karena manusia pasti gagal. Ya, jadi semua tentang hubungan Kristus dengan jemaat. Ya, keintiman, dia kepala, kita tubuh, udah dijadiin satu tuh. Nggak ada pemisahan lagi. Nggak ada jarak. Nah, untuk itu kita harus ingat ya, apa sih yang membuat orang Israel tuh umat pilihan yang Tuhan sendiri keluarin gitu dari Mesir, tapi kok jadi berjarak. Nah, kita pelajari. Ini tragedi yang terjadi di Gunung Sinai. Kayaknya kalau saudara sedang lagi belajar upper room gitu ya, apa tuh, ruang atas. Ya kita tahu, karena tadinya Sinai, Gunung Sinai. Nah, upper room itu Gunung Sion, di Yerusalem. Bersama Yesus. Itu gambaran dari heavenly places, alam surgawi, duduk bersama Yesus. Kalau udah jelas pemisahannya, clear, ya kita itu Bapak, udah Bapak panggil kita. Kalau kita lihat itunya cuplikannya kan tentang upper room itu Beni, artinya bin. Kita anakku gitu, dekat, keluarga. Nah semua tuh hubungan itu membuat kita hidup benar-benar hidup bahagia, hidup sukacita, dipelihara, dilindungi, disuplai. Nggak ada sedikit pun celah sebenarnya buat musuh untuk ambil apa-apa, curi apa-apa. Dia berani lawan Tuhan, kan nggak bisa saudara, nggak bisa. Nah, tapi kita sekali lagi ya, ini kesombongan manusia sebenarnya. Orang Israel itu muncul kesombongannya, padahal mereka dikeluarin jelas-jelas dari budak lahir oe gitu ya,
Itu udah budak karena 430 tahun di Mesir, di rumah perbudakan. Selama itu berarti kan generasi yang masih hidup dikeluarin itu memang lahir aja udah budak, saudara. Nah, itu gambaran manusia. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, dikeluarin 10 tulah buat Mesir, buat orang Israel di Goshen. Nggak ngalamin. Itu aja udah pemisahan luar biasa. Sampai anak domba Paskah, Yesus gambarannya, mereka keluar. Nah, di Gunung Sinai padahal mereka udah tinggal masuk. Karena memang Tuhan itu targetnya adalah tempat perhentian Tuhan atau si Kanaan ini. Jadi dikeluarkan, sama-sama katakan dikeluarkan, dimasukkan gitu. Tapi pilihannya kok padang gurun. Dari mana startnya? Dari sini. Ya, Keluaran 19 ayat 8. Jadi tragedi ini tuh selalu menjadi pengingat buat kita. Masa sih kita udah dikeluarin dengan sayap Raja Wali, kata Tuhan. Dengan sayap kasih karunia, anakku yang kugendong gitu. Bahkan di luar laut Teberau ya, laut merah itu, mereka itu terbang gitu jalannya. Kakinya tuh nggak terpelosok-pelosok. Itu luar biasa, saudara. Nah, seluruh ayat 8 bilang seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Mereka kompakan. Dia bilang ini, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Memang bahasa Indonesia lembut ya. Segala yang kau perintahkan akan kami lakukan. Nah, dalam bahasa aslinya dibilang Ko Aser Deber Adonai Na Aseh. Semua apa yang kau perintahkan pasti kami dapat lakukan. Itu kata-katanya. Na Aseh itu pasti kami dapat lakukan. Jangan perhitungkan kebaikanmu aja bagi kami, Tuhan. Perhitungkan juga kebaikan kami. Kalau kami benar, kami baik, baru berkat. Kalau kami salah, baru kutuk. Mereka yang minta, saudara. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Udah sampein aja. Ini refleksi kesombongan. Ya, kepedean manusia. Dan itu masih ada sampai sekarang masalahnya. Itulah tipuan iblis. Supaya, ya nanti kita lihat. Supaya apa? Supaya orang Kristen tuh gak ada hubungan, putus lagi. Padahal ada. Karena darah Yesus, karena penebusan Yesus kan, pendamaian namanya juga, sama-sama katakan pendamaian. Cukup, lebih dari cukup. Darah Yesus, korban Yesus itu bukan nggak cukup apalagi untuk pendamaian. Makanya kita panggil dia Abba, Bapak, Dedi, Papi. Begitu dekat. Jangan sampai lagi keluar dari mulut ini seperti di Gunung Sinai itu. Ya, saya sampaikan misalnya, kalau orang melihat kebenaran diri lagi, sebenarnya mereka menghina tuh karya Yesus. Menolak dan menghina. Karena Yesus bicara pendamaian karya dia, bukan karya manusia. Ada orang bilang, nggak bisa, ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Apa bagian manusia? Saudara lahir aja belum kok 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Tuhan selesaikan semua, it is finished. Sudah selesai. Apa bagian saudara? Ayo kita jujur. Apa kontribusi saudara di kayu salib karya sempurna Yesus? Nggak ada, saudara. Kalau mau dibilang kontribusi kita cuma satu, dosa. Kontribusi. Kalau bilang saya benar. Ya orang Farisi aja mau bilang saya benar. Sama Yesus ketemu, bukan dinaikin, standarnya dikembalikan, standar hukum Taurat. KO semua, saudara. Nah, jadi bahkan sebelum mereka mendengar, mereka mengatakan ini, Ko Aser Deber Adonai Na Aseh. Memang ini pewahyuan oleh Pastor Prince ya. Saudara boleh cek sebenarnya. Ini ujiannya. Jadi dari Mesir sampai Sinai, sampai mereka berkata begini,
Periksa aja katanya. Nggak ada mereka dihukum tuh sebenarnya. Mereka berdosa, bersungut-sungut. Bersungut-sungut di laut Teberau, bersungut-sungut nggak punya air, bersungut-sungut mau daging. Maaf. Dan sungut-sungut itu dosa. Ngoceh, ngomel, menghina Tuhan bahkan. Setiap sungut-sungut mereka, setiap dosa mereka, Tuhan mewahyukan sesuatu yang baru. Bahkan begitu. Segitunya tuh kasih karunia tuh sebenarnya. Kenapa? Karena Tuhan itu mengembalikan perjanjian Abraham aja. Dia janji pada Abraham. Itu kan yang dikembalikan setelah salib Yesus. Janji berkat Abraham dikembalikan kepada kita. Bukan hanya orang Israel lagi. Kepada kita juga. Kita Israel karena Yesus. Kita anak Yesus. Semua jadi nyambung, saudara. Nah, jadi masih mau hidup dirajam, panah-panah api. Nah, ini Keluaran 19. Akibatnya 12 ya. Sebab haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung ini, itu, atau kena kepada kakinya. Sampai di kaki gunung aja nggak boleh. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. 13, tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Ya, makanya hidup orang Kristen, kalau kita perhatikan, kenapa hidup orang Kristen kayak dilempari kayak batu aja gitu. Ntar sebentar, semua orang kena pandemi, dia juga kena. Semua orang kena celaka, dia kena. Semua orang kemalingan, dia kemalingan. Saudara perhatikan hidup saudara. Bukannya saya nuduh ya, kalau terjadi yang kayak gitu-gitu, nggak boleh ada itu, saudara. Benar-benar. Saya tahu kok ada pendeta, ya orang-orang dunia, anaknya narkoba misalnya, atau kawin cerai, anak dia juga begitu. Terus dia bilang itu salib. Kan dari situ ketahuan. Salah percaya. Ya, tidak dibiarkan hidup tuh. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang baru mereka boleh mendaki. Jadi ada jarak, saudara. Ya, ada batas, ada pagar. Takut, asap, api, guruh. Udah kelar ya. Ya terusin katanya. Ayat 18. Gunung Sinai seluruhnya ditutupi dengan asap. Tuhan turun ke atasnya dengan api. Asap membung seperti asap dari dapur. Seluruh gunung itu gemetar. Ayat 19. Bunyi sangkakala yang nama tiat keras. Berbicaralah Musa. Lalu Allah menjawabnya dengan guruh. Mereka di Ibrani dibilang tutup kuping. Jangan Tuhan bicara sama kami. Tuh. Saudara, lihat. Ya, jadi orang-orang itu dicekam gitu dengan ketakutan. Ini covenant, buku ini dibilang covenant atau ikatan perjanjian tanpa hubungan sebenarnya. Tutup kuping, nggak mau bicara dengan Bapak. Itu dampak efek dari hukum Taurat. Karena efek dari minta dinilai diperhitungkan. Ya, lewat kebenaran diri. Upaya diri, usaha diri, perform diri, tekad diri. 1500 tuh. Sampai dengan Kristus datang. 1500 tahun mereka. Jauh jadinya. Kalau sampai kita tambah lagi 2000 tahun. 2024. Nah sekarang Tuhan karena karya Yesus, karena salib Yesus, muncul dispensasi waktu kasih karunia. Sama-sama katakan, dispensasi waktu kasih karunia. Ikatan perjanjian kasih karunia. Itu kan keren banget, saudara. Tuhan aja terus ingat ngomong tuh sama orang Israel. Dia sebut bapak, malah dimusuhin. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti. Berjarak.
Salah satu Yesus disalib itu karena dia bilang katanya, kata orang Yahudi bilang, dia menyebut Yahweh itu bapaknya. Lihat, sampai segitunya tuh. Nah, Tuhan mau sekarang kita gimana? Tuhan menghormati kita seperti kita menghormati anaknya. Itulah hubungan. Kalau tanpa anak, kan dengan anak kita memiliki semuanya. Memiliki bapak bahkan. Didudukkan bersama Yesus. Tapi kalau orang nggak menghormati anak, nggak menghormati Yesus, tidak meninggikan Yesus, tidak memuliakan Yesus, itu dengan apa? Mau dibenarkan berdasarkan hukum Taurat. Itu namanya menghina, saudara. Orang, saya ngomong gini, orang nggak percaya gitu. Ya menghina lah. Bagaimana nggak menghina? Tuhan kerjakan semua, diludahin, dicambuk, janggutnya ditarik, dimahkotai duri, ditombak, diludahi, disalib, dipaku. Semua hanya karena dosa kita. Semua hanya karena penghukuman kita yang harusnya menimpa kita. Terus kita bilang gini, ya kita harus kebenaran sendiri. Kan sampai menghina. Gimana? Nah, tapi kita ini orang-orang yang memuliakan Yesus, saudara. Sama-sama kan, saya ini memuliakan Yesus. Dengan berkata gini, saya terima kebenaran hadiah, bukan kebenaran diri saya. Kita tuh memuliakan Yesus, memuliakan karyanya. Kita bicara Bapa, saya terima sepenuhnya 100% kasih karunia. Saya terima tuh, saya ada didudukan bersama Yesus. Saya terima. Itu namanya menghormati, saudara. Karena Yesus sendiri yang ngomong. Kalau kita nggak percaya dosa kita sudah dihapus, sama aja kita nggak percaya bahwa Yesus itu dibangkitkan. Karena dia dibangkitkan karena pembenaran saya, pembenaran kita. Itulah menghinanya. Saya harapkan kita semua tuh pahami benar-benar. Karena ternyata pendeta-pendeta banyak besar bahkan yang menganggap dirinya udah sekolah teologi S1, S2, S3. Itu benar-benar nggak bisa melihat itu. Kebenaran diri gitu. Yaitu menolak, menghina Yesus atau salib Yesus. Kebenaran diri, kelayakan diri. Dia pikir dia layak dengan upayanya, dengan berpuasa lebih banyak, dengan melakukan ini, melakukan itu, tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Kesalehan daging. Yang Tuhan bilang kesalehan seperti kain cemar, kain kotor. Bayangin itu nggak menghina gimana. Nah, apa yang membuat saya nih, kalau ini kenapa saya tuh bisa metanoia? Emang ada di buku ini. Ya, kenapa saya bisa metanoia, bisa ya bertobat tuh metanoia, saya bertobat tuh dari sebagai pendeta tuh. Berapa? 10 tahun yang lalu. 10-11 tahun yang lalu. Karena mendengar kabar yang saudara dengar ini. Galatia 5 ayat 4. Ini metanoia saya, kamu lepas dari Kristus. Atau bahasa Inggris bilang, Christ is become of no effect. Kristus tidak berefek. Lepas dari Kristus tuh gak berefek. Sari-sari makanan yang mestinya mengalir ke cabang pohon anggur itu, ranting anggur itu, yaitu kita, putus, copot gitu. Lepas. Gak efek. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Saya kadang-kadang bingung juga ya, orang gak bisa baca apa. Bahkan orang yang lagi membahas Galatia bisa balik lagi di ujungnya loh. Kalau kita mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Bahasa Inggrisnya, you are fallen from grace. Kamu jatuh dari ketinggian kasih karunia. Hukum Taurat sama kasih karunia itu bukan kita yang, atau Pastor Prince atau pendeta yang bilang ini, dua kutub yang berbeda, hal yang bertentangan. Bukan, Tuhan sendiri yang bilang. Tuhan sendiri yang menempatkan dua covenant ini di tempat yang berbeda. Karena
kebenaran oleh hukum Taurat itu kebenaran manusia yang berdosa, yang bangkrut. Kebenaran daging sebenarnya. Daging nih, daging. Daging manusia. Kasih karunia, kenapa hidup di luar kasih karunia? Kan kok bisa jadi dua berbeda? Kan hukum Taurat Tuhan juga yang kasih. Iya, Tuhan yang kasih. Kudus, benar, adil. Menuntut kekudusan, kebenaran, keadilan kepada orang manusia berdosa yang bangkrut ini. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang nggak ada satupun yang bisa mencapai tuntutan hukum Taurat itu. Jangan diturunin hukumnya. Makanya waktu Yesus datang awal-awal sebelum salib, dikembalikan semua. Baca aja khotbah di bukit. Dikembalikan semua kepada standarnya. Kalau gitu apa Pak tujuan hukum Taurat? Supaya manusia ya sampai kepada akhir, sebagai kepada mentok gitu, akhir daripada upaya manusianya ini. Nah, kalau gitu siapa? Kata Pak Rasul Paulus ya. Kalau gitu gimana dong Tuhan? Aku manusia celaka nih. Makanya Tuhan bilang syukur kepada Allah karena ada Yesus. Jadi saya bilang, saya bertobat metanoia gara-gara itu. Waduh, lepas dari Kristus, ngeri amat. Dan satu lagi ayatnya, Roma 4 ayat 14. Dua ayat ini. Sebab jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat, sama ya, mengharapkan loh. Belum di bawah hukum Taurat baru ngarapin, aduh saya kan udah baik Tuhan, saya udah berbuat gini, saya udah nyumbang ini, saya udah lakukan ini, lakukan itu, saya udah tidak merokok nih Tuhan, atau saya tidak berzina lagi, saya begini, saya begitu. Wow Tuhan, saya layak dong gitu. Mengharapkan tuh contohnya. Menerima bagian yang dijanjikan Allah. Nah ini dalam Roma 4 ini bicara tentang mewarisi dunia. Maka sia-sialah iman dan batalah janji itu. Iman sia-sia. Kenapa? Karena mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Mestinya mengharapkan kebenaran apa dong Pak Melki? Kebenaran dari kasih karunia, hadiah. Makanya saya sering sebutkan kebenaran hadiah, kebenaran hadiah, kebenaran iman. Gimana Pak kebenaran iman sama kebenaran hadiah hubungannya? Karena kebenaran hadiah, kita kebenaran iman, kita terima. Iman itu tangan terbuka menerima. Makanya dikatakan kalau mengharapkannya dari pembayaran upaya manusia, iman tuh sia-sia. Iman tuh nggak akan mengalir di bawah hukum Taurat tuh. Iman tuh tidak mungkin mengalir di bawah kelayakan diri, kebenaran diri. Makanya saya sebut tadi kebenaran diri, kelayakan diri itu sebenarnya di bawah hukum Taurat yang pertama. Kedua, dia itu menghina, menista gitu, menolak tuh karya Yesus. Karena menolak kebenaran iman. Gimana nggak ngeri? Masa orang Kristen mau imannya sia-sia? Ya, termasuk kayak tadi tuh, Kristus nggak efek, nggak ada bedanya sama orang dunia. Oh saya nggak mau, saya nggak mau. Itu ngeri sekali. Dan saya lihat karena saya udah tidur di gereja. Kenapa? Saya full timer, saya tidur di gereja bertahun-tahun. Saya lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau khotbah itu dulu selalu khotbah tentang apa? Tentang upaya manusia, usaha manusia, perform manusia. Batal janji itu. No effect, batal, zong, no. Kalau ditanya ya sekarang kita jujur. Kalau saudara, jangan saudara deh, kalau orang Kristen sakit, dia mau Kristus berefek nggak? Dia mau janji-janji Tuhan terjadi nggak? Janji apa Pak Melki? Alkitab saudara. Tuhan janji berkat Abraham, Tuhan janji tadi kekuatan Kristus, kesehatan Kristus, Tuhan janji hikmat, Tuhan janji pemeliharaan, penyediaan, penghiburan, sukacita. Udah begitu banyak. Batal semua. Terus saya dibilang ngarang-ngarang. Ya nggak bisa, baca aja ayatnya.
Apa yang membuat batal? Kalau orang tanya, ya misalnya, apa yang buat iman sia-sia, janji batal? Tanya deh sama orang Kristen. Dia bilang, oh iya karena dosa. Bukan. Dosa nggak membuat iman sia-sia, janji batal. Ya kalau kita bikin buat dosa, bukan. Dosa ada konsekuensinya. Tapi yang membuat iman sia-sia, janji batal, Kristus tidak berefek, ternyata bukan dosa, bukan kegagalan kita. Tuhan memang udah tahu, makanya disediain darah sama Tuhan. Disediain air yang jernih, dibuat membersihkan. Udah tersedia itu. Ternyata yang membuat semua itu jadi orang Kristen itu nggak ada bedanya sama orang di luar Yesus. Ini jawabannya. Makanya kalau Pak Sulpi selalu bilang sih, di neraka kalau kepalanya iblis itu ngajarin pasukannya untuk melawan orang-orang Kristen. Ya ayat ini yang diajarin, saudara. Bikin supaya si misalnya Pak Budi tuh supaya imannya sia-sia, supaya dia tuh beriman tuh gak jadi. Janji Tuhan tuh sama dia batal tuh, bikin begitu. Supaya Kristus nggak berefek tuh sama buat Pak Ferry misalnya. Anak buahnya bilang, gimana bos? Buat mereka mengharapkan kebenaran diri. Gampang. Manusia tuh ego. Dari dulu juga kelemahan manusia tuh itu, sombong. Dia nggak mau rendah hati terima karya Yesus. Kalau pakai karya Yesus dia campur juga, dia campur-campur. Ya ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Di Facebook aja saya dimarah-marahin tuh orang. Ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Ditanya kan. Ada teman saya tuh. Apa bagian kamu? Nggak bisa jawab. Menjawab aja apa bagian kamu. Apa kontribusi kamu di kayu salib. Apa? Apa? Jangan cuman, oh ada bagian kita, itu mah cuman beok dari zaman dulu aja. Ajaran turun-temurun, agamawi. Agama begitu. Ada bagian manusia. Sembahyang 5 waktu. Harus sedekah. Nanti baru rumahnya bahan bakunya di surga ada. Apalagi? Harus A, harus B, harus C. Terus bangga gitu. Wah, saya mah udah begini, udah begitu. Di mata Tuhan. Pakai peraturan mereka sendiri aja gagal, saudara. Bener deh. Ya, cuman manusia berasa aja gitu. Nah, jadi apakah kita berada di tempat yang tepat, di gunung yang tepat, di mana Tuhan ada? Nah, ini kan yang sedang kita bicarakan, ya, di upper room. Semua tersedia. Sampai Tuhan bicara upper room itu bicara Gunung Sion. Tuhan udah bicara mempersiapkan supaya murid-murid itu masuk setelah salib, masuk dalam dispensasi waktu kasih karunia. Ya, karena sebelumnya Tuhan bilang Tuhan ajarin kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, jauh, kita di bumi, dia di sorga. Setelah salib, sebelum salib emang Tuhan udah siapin nih. Nah, seperti bilang, Bapak deket. Ya, jadi Gunung Sion itu upper room. Itu dasar yang benar. Ya, hubungan hanya dari Sion, hubungan Bapak. Ya, ini bicara kemerdekaan sejati. Bukan ini bilang kestabilan dalam hidup. Saya katakan hidup mulia. Tidak lagi goyah. Tidak lagi tadi, wah ada gempa bumi, api, asap, gelap. Nah, kita baca aja ya. Tuhan sudah pindah ke Gunung Sion. Jadi, jangan sampai kita ini dikadalin lagi gitu ya. Nah, kita baca nih beberapa ayat dari Mazmur. Jadi, udah jelas ya. Sinai, hukum Taurat, tuntutan. Sion, karya Yesus di Sion. Ya, ini upper room, ini heavenly places. Jangan mau digoyahkan. Udah beda gunung. Jangan dicampur-campur.
Ya, Mazmur 132 ayat 13 sampai ayat 16 saya baca ya, cepat aja. Sebagai ayat yang terakhir. Sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Bukan Sinai, Sion. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Rest, God's rest, tempat perhentian Tuhan. Disinilah aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Tuhan bukan mengingini hukum Taurat, tuntutan. Tapi Tuhan mengingini apa? Karya Yesus, Sion. Supply, Tuhan. 15. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpah. Baru ada berkat. Ya, ku berkati. Orang-orang yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Nggak ada yang miskin. Bahkan begitu tuh janjinya. 16. Imam-imamnya kukenakan pakaian keselamatan. Pakaian keselamatan. Kita semua imamat rajani. Artinya apa? Kebenaran hadiah. Ya, keselamatan tuh. Pakaian kebenaran. Orang-orang yang saleh bersorak-sorai dengan girang. Siapa orang-orang saleh? Kita. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Karena kebenaran hadiah itu, kita orang benar. Bersorak dengan girang. Hidup kita nggak ada hidup duka cita, tapi bersorak dengan girang. Mazmur 87 ayat 2. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Bahkan Sion lebih jelas lagi. Di mana kita ditempatkan, ya. 78 ayat 68 Mazmur. Tetapi ia memilih suku Yehuda, Gunung Sion yang dikasihinya. Jangan salah tempat, saudara. Mazmur 9 ayat 12. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Udah pindah gunung, bukan di Gunung Sinai, di Gunung Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Perbuatannya, bukan perbuatan kita. Kita terima aja. Mazmur 2 ayat 6. Akulah yang melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Sion, raja, segala raja, Yesus mati di kayu salib. Ya, mati dan bangkit, duduk di sebelah kanan Allah di gunung Sion. Mazmur 125 ayat 1. Nyanyian ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyah. Saudara mau hidup tidak goyah? Di Sion. Yang tetap untuk selama-lamanya. Udah nggak goyah, nggak goyahnya itu artinya mantapnya itu selama-lamanya. Ya, stabil. Di dalam Yesus. Amin. Ya, kita tak orang yang berziarah tadi kan, di nyanyian ziarah. Ayat-ayat yang katakan orang yang berziarah itu makin hari makin kuat. Mana ada di dunia ini sistem dunia bilang makin hari makin kuat. Ya kalau dari muda, dari kecil sih iya. Tapi wah tua, ringkih, lemah, sakit-sakitan, mati. Itu dunia. Tapi kalau saudara tahu di mana upper room, di mana tempat perhentian Tuhan ini, di Gunung Sion yang Tuhan cintai ini, kita duduk di situ, tinggal di dalam ruang atas ini, tambah muda, saudara, tambah kuat selama-lamanya. Ya, dibandingin lagi di perjanjian baru, Pak. Itu kan perjanjian lama. Perjanjian baru, Ibrani 12 ayat 18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh tuh. Kalau gunung Sinai tidak dapat disentuh. Dan api yang menyala-nyala, api penghakiman. Dan kepada kekelaman, kegelapan, angin badai. Saudara paham nggak kenapa orang Kristen hidupnya itu gelap, kelam, badai? Terus tambah-tambahin lagi bilang ini, gak apa-apa deh. Ya, kemarin ada pendeta khotbah. Siapa yang mau diproses Tuhan? Mau dibentuk, dia nggak bilang diproses, dibentuk. Ya saya bilang, saya mau. Saya dibentuk jadi baik. Bapak saya mah baik. Dia baik, di bayangan dia saya tahu. Maksudnya kalau dibentuk, diproses tuh, dibakar, digoreng gitu. Dianiaya sama Tuhan. Jadi bapak saya mah nggak begitu.
kepada bunyi sangkakala, kepada bunyi suara yang membuat mereka mendengar, memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Nah, kalau saudara di Gunung Sion, saudara dengar firman Tuhan, saudara dengar kebenaran seperti ini, nggak tutup kuping. Bukan suara penghukuman, penghakiman, bukan. 22:23 nih. Tapi kita nih, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke Gunung Sion tuh, kota Allah yang hidup. Zoe, hidup. Bukan mati, hidup. Sama-sama katakan hidup. Yerusalem sorgawi. Tuh, Yerusalem sorgawi. Artinya apa? Upper room. Ruang atas. Bersama Yesus. Dan kepada beribu-ribu malaikat. Bayangin, kita beribu-ribu malaikat tuh yang melayani kita nih. Yang diperintah sama Tuhan melayani saudara. Ribuan malaikat dibilang. Beribu-ribu sih bicara banyak ya, kalau Alkitab selalu bilang gitu. Kepada kumpulan yang meriah. Bukan kumpulan meriah atau duka cita, bukan, meriah. 23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung. Kita jemaat anak sulung menerima warisan. Namanya terdaftar di surga, nggak bisa dihapus, saudara. Ada pak, nama itu yang nggak dihapus, yang nggak percaya, saudara. Jadi saudara dengar, ini kebutuhan masuk sampai sini ya. Kalau bilang nama buku kehidupan, saudara, ketika Yesus mati di kayu salib, darahnya, korbannya itu dari nama Adam sampai nama terakhir itu ditebus semua sebenarnya. Tetapi dalam kehidupan manusia, kalau dia satu waktu ya sampai dia pulang, mati gitu, menolak, tidak menerima, namanya hilang sendiri. Karena Tuhan tidak maksa. Jadi bukan tobat ditulis Melkisedek Tanok, murtad dihapus lagi, tadi tulis lagi, tadi hapus lagi, bukan begitu. Ya. Karena pembayaran Yesus itu semua manusia, dia menghendaki semua manusia diselamatkan. Tapi by grace through faith, melalui oleh kasih karunia, melalui iman. Bukan. Dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, kita bukan dihakimi, masuk neraka, masuk, bukan. Ya. Dikasih mahkota. Ya, dan kepada roh-roh orang benar, siapa? Kita yang telah menjadi sempurna. Kita sempurna karena darahnya sempurna, karena korbannya sempurna. Yang percaya katakan amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya nggak mau hidup di dalam penghukuman. Saudara ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama Yesus di surga. Surga adalah rumah saya. Dan saya adalah anak yang paling dikasih oleh Bapa. Saya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya tinggal bersama Yesus selama-lamanya di Gunung Sion. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.